Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 2102001120002 akan menjelaskan proposal penelitian manajemen operasional dengan judul Analisis Pengaruh Manajemen Kualitas Mutu Produk Indomie terhadap Kepuasan Konsumen. Urgensi penelitian, produk yang diproduksi oleh perusahaan sangat penting dalam kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kualitas produk yang baik akan dengan cepat dikenal di kalangan konsumen sebagai sebuah produk yang unggul dari produk sejenisnya. Seperti produsen perusahaan minuman susu, yakni Indomilk, memiliki pangsa pasar yang luas dan memiliki penilaian produk yang baik di kalangan konsumen. Kualitas produk yang dikenal baik oleh konsumen tersebut membuat setiap kalangan mengenal produk Indomilk dan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memperoleh pangsa pasarnya di bidang minuman susu kemasan. Untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dan terjaga, perlu adanya manajemen kualitas yang baik dalam perusahaan tersebut agar dapat menjaga kualitas produk yang dipasarkan. Manajemen kualitas juga berfungsi untuk menjalankan kualitas produk mengikuti perkembangan pasar. Dari hal tersebut, proposal penelitian ini dibuat dengan harapan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara manajemen kualitas mutu produk terhadap kepuasan konsumen sehingga dapat digunakan atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada perusahaan untuk meninjau lebih lanjut terhadap pengembangan kualitas produk yang diproduksi di masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara manajemen kualitas produk yang diproduksi terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kualitas produk yang diproduksi. Yang ketiga, untuk memberikan sebuah gambaran seberapa besar pengaruh manajemen kualitas produk yang diproduksi terhadap kepuasan konsumen. Latar belakang, pada zaman ini, konsumen semakin diberikan beragam varian produk yang ditawarkan oleh produsen. Produsen yang memberikan variasi produk yang bermacam-macam semakin membuat sulit konsumen dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang dianggap cocok untuk dirinya. Dalam memenangi persaingan pasar yang ada, produsen produk perlu menciptakan sebuah desain produk yang berbeda dari kompetitor lainnya atau unik. Nah, desain produk yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada perusahaan produsen tersebut. Namun, perbedaan yang paling terlihat jelas dari kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen, umumnya itu uh, tergantung dari manajemen kualitas yang baik yang ada pada manajemen perusahaan dalam melakukan produksi dengan hasil yang berkualitas baik. Nah, salah satu contoh produsen minuman susu kemasan yakni PT Indologto yang memproduksi produk Indomilk dan menjadi perusahaan, ya, salah satu perusahaan produsen produk susu terbesar di Indonesia, produk yang dikenal dengan konsumen dengan rasa yang susu gurih nikmat gitu ya. Dan kualitas premium yang ditawarkan ini membuat produk susu Indomilk menjadi salah satu produk yang menjadi langganan para konsumen dalam memilih kebutuhan susu mereka. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah apakah adanya hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas produk. Yang ketiga, bagaimana kualitas produk mempengaruhi kepuasan konsumen. Lalu tujuan masalah atau tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui hubungan antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk, yang ketiga untuk memberikan gambaran bagaimana kualitas produk mempengaruhi kepuasan konsumen. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya yang berhubungan dengan manajemen operasional perusahaan dalam konteks desain produk untuk pengembangan usaha bisnisnya. Yang kedua, diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau acuan bagi penelitian selanjutnya. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, menurut Gaspers menyatakan bahwa manajemen kualitas adalah suatu cara untuk meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya dan modal yang tersedia. Kemudian, menurut Krautsky dan Risman, membedakan pengertian kualitas menurut pandangan produsen dan konsumen. Yang pertama, menurut pandangan produsen, kualitas adalah sesuai terhadap spesifikasi. Dalam hal ini, produsen memberikan toleransi tertentu yang dispesifikasikan untuk atribut-atribut kritis dari setiap bagian yang dihasilkan. Kemudian, dari sudut pandang konsumen, kualitas adalah nilai, yakni seberapa baik suatu produk atau jasa menyediakan tujuan yang dimaksudkan dengan tingkat harga yang tersedia dibayar konsumen dalam menilai kualitas.
Lalu, menurut Kotler dan Armstrong, berpendapat mengenai kualitas produk adalah karakteristik sebuah produk atau jasa yang memberikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Kemudian, menurut Ciptono, kualitas produk merupakan pengertian kualitas yang berpusat pada konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah memberikan kualitas produk atau pelayanan penjual telah memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Lalu dimensi kualitas produk menurut Mullis, Orfley, and Bond dalam Basra and Samsul antara lain yang pertama performance atau kinerja, bahwa akan dinilai bahwa kualitas produk itu dinilai dari kinerja produk yang diproduksi. Kemudian durability atau daya tahan, bahwa kualitas produk dimensinya salah satunya adalah daya tahan dari produk tersebut. Kemudian konformansi to specification, artinya sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat adalah features. Yang kelima adalah reliability. Yang keenam adalah estetik. Yang ketujuh adalah perceived quality atau pesan kualitas. Kemudian menurut Rizky Nurhayati, di mana faktor-faktor kualitas produk tersebut antara lain, yang satu adalah manusia sebagai inti dari produk mutu yang diproduksi, yang kedua manajemen sebagai sebuah koordinasi untuk mengatur kualitas produk yang diproduksi, yang ketiga adalah uang sebagai penyedia modal dalam mengatur kualitas produk, yang keempat bahan baku sebagai penentu kualitas mutu produk, yang kelima adalah mesin dan peralatan sebagai penunjang dari kegiatan dalam mengatur kualitas produk yang diproduksi. Kemudian, kepuasan pelanggan menurut Kotler adalah tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk tanda kurung jasa yang diterima atau diharapkan. Kemudian, hubungan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dapat didukung atau dirujuk dari hasil penelitian dilakukan oleh Dwi Tama, Stephen, Fatmawati, dan Soliha yang menyimpulkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Maka dapat dibuat sebuah kesimpulan atau pernyataan bahwa perusahaan perlu memperhatikan lebih lanjut terhadap kualitas produk yang dihasilkan agar dapat mengalahkan produk pesaingnya di pasaran. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya juga, kita rujuk yang dilakukan oleh Imron yang berjudul Analisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV Mabel Berkat Tangerang menghasilkan kesimpulan bahwa adanya hasil positif yang didapat apabila kualitas produk baik akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Lalu, penelitian dilakukan oleh Muhammad Yusuf Danamukti yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus pada Mabel CV Jati Endah Lodoyo Blitar menghasilkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu metode penelitian digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, artinya akan dihitung terlebih dahulu dari data yang didapat, kemudian dideskripsikan atas hasil yang digunakan. Kemudian variabel penelitian yang diambil adalah manajemen kualitas produk itu sendiri. Jadi variabel ini mengukur atau menyasar manajemen kualitas produk. Pada kasus ini adalah produk Indomilk. Kemudian metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, artinya pengumpulan data atau pengambilan data menggunakan kuesioner kepada para konsumen produk Indomilk. Nah, sampelnya ini yakni konsumen produk Indomilk itu sendiri. Yang dimana sampel ini menggunakan sampel insidental, artinya secara acak gitu ya. Tidak sengaja bertemu. Kemudian metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif data, uji normalitas data, dan uji koefisiensi korelasi untuk mengukur hubungan antara manajemen kualitas produk terhadap kepuasan konsumen itu sendiri. Kemudian daftar isinya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.